Suara saya terdengar ya? Dengar, Bu. Eh, Dengar, Bu. Silahkan sambil diinfokan ke teman-temannya. Acaranya sudah akan saya mulai. Halo, tes. Masuk suaranya? Kabar? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Nah, di sini akan saya berikan informasi atau penjelasan mengenai tata cara pengisian dari KRS 2021-2022. Nah, jadi di sini kita ada yang perlu diingat. Yang pertama itu untuk pengambilan kelasnya. Mengingat kita ada 2 kelas, jadi jangan salah mengambil kelas, yaitu kelas reguler atau kelas mahasiswa reguler yang biasa dan kelas alih jenjang. Nah, jadi jangan sampai ada seperti semester sebelumnya yang kemarin itu ada mahasiswa yang salah mengambil kelas. Jadi ada mahasiswa kelas reguler yang mengambil kelas di alih jenjang, sehingga pada saat perekapan nilai mahasiswa yang bersangkutan itu tidak terekap nilainya karena namanya itu di absensi alih jenjang. Nah, jadi ini absensinya itu nanti terpisah antara mahasiswa reguler dan mahasiswa alih jenjang. Jadi harap diperhatikan untuk mahasiswa reguler dan alih jenjang. Contoh di sini saya tampilkan yang perbedaannya. Apa Bu perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah di kode kelasnya. Nah, kalau di kode mata kuliahnya itu sama, namun nanti di kode kelasnya itu berbeda. Bentar, saya carikan contohnya. Nah, yang pertama yang ini adalah kelas untuk alih jenjang. Nah, jadi kalau kelas alih jenjang itu kodenya J2 kelasnya. Sedangkan kalau yang mahasiswa biasa mahasiswa biasa kelasnya adalah A atau DD. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang J, kelas J adalah kelas, sebentar maaf saya belum tampilkan share screen. Nah, di sini saya ulangin untuk mahasiswa alih jenjang. Untuk mahasiswa alih jenjang kelasnya adalah kelas J, J2 atau dilihat kelasnya kelas J. Sedangkan untuk mahasiswa yang reguler kelasnya A atau DD. Nah, jadi dia bukan J. Jadi kalau J itu jenjang, maksudnya seperti itu. Jadi jangan yang mahasiswa reguler jangan mengambil kelas J. Begitu juga dengan mahasiswa alih jenjang jangan mengambil kelas yang reguler selain J. Jadi untuk kelas alih jenjang itu kodenya adalah J semuanya. Begitu juga nantinya untuk open learning. Nah, jadi di sini ada mahasiswa baru juga. Nah, mahasiswa baru ini untuk informasi di UMKT kita menggunakan platform online learning-nya adalah open learning. Nah, jadi nanti kami akan share untuk kode atau link masing-masing dari mata kuliah itu nanti diikuti dan jangan lupa untuk memilih kelasnya. Nah, jadi di sini contoh di sini juga kelasnya kelasnya kami bedakan. Contohnya sebentar. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Nanti dipilih kelasnya yang class of 21, 22 dalam kurung AJ atau dalam kurung reguler.
Jadi yang mahasiswa alih jenjang silakan memilih kelas yang AJ atau alih jenjang. Yang mahasiswa reguler harus memilih yang reguler atau dalam kurung reg. Nah, seperti itu. Dan class off-nya dipilih yang 21, 22. Jadi kalau nanti di situ kelasnya di sini kalian misalnya di sini kalian memilih di sini contohnya yang sudah saya buat kelasnya adalah kelas metodologi penelitian. Jadi di sini untuk kelasnya pilih yang 21 dan 2, jangan masuk di kelas 2020. Karena kalau masuk di kelas 2020 nanti nilainya tidak akan terekap. Jadi harus masuk sesuai kelasnya, masuk di kelas 21, 22. Jadi jangan masuk di kelas selain 21, 22 dan diperhatikan untuk kode kelasnya di open learning, AJ untuk alih jenjang dan reg untuk reguler. Itu untuk pengambilan kelas di open learning dan di KRS untuk kodenya. Selanjutnya, bagaimana kalau untuk pengambilan KRS-nya untuk mata kuliah yang mengulang dan mata kuliah yang mau diambil ke atas. Nah, di sini saya berikan contoh. Sebentar. Untuk mahasiswa semester 1 atau maba, mahasiswa baru itu wajib mengambil paket. Jadi semua mata kuliah di semester 1 wajib diambil. Sini saya tampilkan. Ini untuk yang alih jenjang, untuk maba wajib mengambil 9 mata kuliah berikut. Nah, di sini mengambil 9 mata kuliah berikut, nanti di KRS-nya ini diambil semua, dan saya ingatkan lagi untuk kelasnya jangan sampai salah, harus diambil yang alih jenjang. Begitu juga untuk yang mahasiswa reguler, di sini mengambil 9 mata kuliah ini juga, dan mengambil kelas yang reguler A atau DD atau selain yang kodenya J, seperti itu. Jadi di sini 9-9-nya wajib diambil, karena mahasiswa semester 1 belum ada mata kuliah yang diulang ataupun belum bisa mengambil mata kuliah yang ke atas. Jadi wajib mengambil yang paket ini, paket semester 1. Di sini ada mata kuliah MKDU dan mata kuliah prodi teknik mesin. Jadi jangan ada yang tertinggal. Jadi di sini diingat untuk maba ya, ada 9 mata kuliah, dan jangan sampai salah untuk mengambil kelasnya. Selanjutnya di sini untuk mahasiswa semester 3, semester 5, dan semester 7, baik untuk reguler ataupun alih jenjang. Untuk mahasiswa alih jenjang, insya Allah tidak ada yang mengulang, jadi diambil mata kuliah di semester 3 dan bisa untuk mulai menyusun skripsi atau tugas akhir. Dan untuk semester yang reguler, saya beri contoh untuk angkatan 2017. Di sini saya informasikan batas IPK minimum lulusan, nanti mahasiswa lulus itu diharapkan adalah dengan IPK 3,00. Jadi mahasiswa yang IPK-nya masih di bawah 3,00, mohon untuk memperbaiki mata kuliah yang nilainya masih di bawah C atau nilainya E dan D. Nah, seperti itu. Contoh, saya ambil contoh untuk Daniel Flawija Lidau. Nah, di sini dia di semester ganjil, dia ada mengulang fisika dasar, bahasa Inggris, dan aplikasi komputer. Jadi, sebelum lulus skripsi, mata kuliah yang mengulang ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk Daniel, nanti wajib mengambil 3 mata kuliah ini, dikarenakan 3 mata kuliah ini nilainya di bawah C, entah itu D ataupun E. Begitu juga untuk mata kuliah lainnya, khususnya MKDU. Jadi untuk mata kuliah MKDU terkhusus lagi untuk Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu di sini
seperti ini, kemanusiaan dan keimanan, lalu ada bahasa Arab, ibadah akhlak dan muamalah, lalu ada kemuhammadiyahan, Islam dan iptek. Nah, itu tidak boleh nilainya itu di bawah B. Jadi nilainya yang lulus adalah A, AB, dan B. Jadi untuk mahasiswa yang merasa nilainya kurang di bawah B, silahkan diulang. Nah, jadi seperti ini juga, ini wajib mengulang yang semester ganjil ini. Dan yang untuk semester genap berarti diulang di semester genap. Sehingga kemungkinan mahasiswa tidak bisa lulus, karena ini 2017 seharusnya sudah lulus, karena ini ada mata kuliah yang tertinggal, jadi mereka harus mengulang mata kuliah tersebut. Dan kelulusannya bisa dibilang mundur, baik itu 1 semester atau 2 semester untuk mahasiswa yang belum lulus. Ini untuk yang 2018, contoh untuk Agustinus Prapanca, ini diambil yang kalkulus lanjut, diulang. Tapi perlu yang saya garis bawahi lagi, dilihat IP semester sekarang. Jadi misal angkatan 2018, dilihat Agusti tadi, dilihat IP semester 6-nya. Kalau IP semester 6-nya di atas 3, otomatis dia bisa mengambil 24 SKS. Nah, jadi 24 SKS itu bisa untuk mengulang semester mata kuliah di semester ganjil yang nilainya di bawah C. Namun, bagaimana Bu kalau IP saya di bawah 3 dan batas SKS yang saya ambil itu adalah 8 SKS. Nah, jadi mahasiswa yang IP-nya di bawah 3 hanya boleh mengambil 18 SKS. Sedangkan SKS di semester yang harus saya tempuh di semester ganjil depan ini juga ada 18 SKS. Mana yang lebih dulu? Nah, apakah saya harus mengulang dulu? Apa saya harus meninggalkan mata kuliah yang akan saya tempuh ini? Nah, jadi itu diambil dulu yang jika IP-nya itu di bawah 3 ya, dan SKS yang ditempuh itu hanya 18, maka selesaikan dulu yang akan diambil. Jadi misalnya mahasiswa itu semester 3, jadi lengkapi dulu yang di semester 3, berarti terpaksa yang mengulang tadi ditinggalkan dulu. Dan itu berarti bisanya diulang di semester 5 nanti. Nah, begitu juga jika paket di semester 3 18 SKS dan dia mahasiswa ini mendapatkan IP 3 ke atas, sehingga bebannya dia adalah bisa mengambil 24 SKS, sehingga sisa SKS tadi bisa dipakai untuk mengulang mata kuliahnya jika ada yang jelek. Nah, jadi jika semester satunya itu kalkulusnya jelek, berarti dia karena tadi ada sisa SKS, itu silahkan diambil dan diperbaiki untuk mendongkrak IP-nya. Jadi kita harapkan pada saat mahasiswa teknik mesin nanti lulus, memiliki IP minimal 3,00. Seperti itu untuk penjelasannya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ada yang mau sambil bertanya? Saya persilakan. Jika ada yang belum jelas, jadi jangan sampai nantinya ada protes-protes lagi untuk pengambilan SKS ini. Jadi nanti jangan ada yang salah, ataupun jika ada nilai yang tidak terekap di akhirnya, atau nilai akhir pada saat setelah UAS itu tidak terekap dikarenakan kesalahan mengambil kelas, baik itu di kelas KRS-nya atau di kelas open learning-nya, itu saya tidak akan menerima alasan lagi, karena pengalaman semester lalu banyak sekali mahasiswa yang cuek, yang tidak memperhatikan kelasnya sehingga dia salah kelas dan akhirnya nilai tidak terekap dan akhirnya menyalahkan ke prodi. Nah, itu saya tidak mau yang seperti itu terjadi terulang. Jadi mohon untuk lebih teliti dalam mengambil kelas di KRS. Saya ulang, untuk ahli jenjang itu kode kelasnya itu J, dan untuk kelas reguler kode kelasnya A atau DD. Nah, seperti itu. Dan untuk di open learning, untuk ahli jenjang nanti ada dalam kurung gitu AJ, dan untuk reguler dalam kurung REG. Nah, dan untuk di open learning, jika kalian mengulang, misalnya kalkulus, semester lalu sudah di open learning sudah ada, dan semester ini akan mengulang kalkulus lagi, silahkan untuk
keluar dulu dari kelas yang tahun lalu, dari kelas 2020, lalu join lagi, pilih yang kelas 2021-2022 atau 21/22. Jadi kelas yang sebelumnya keluar dulu, baru nanti join lagi di kelas yang 21-22. Jadi jangan sampai tetap di kelas itu, karena yang akan dinilai adalah kelas 21-22, bukan kelas 20-21, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang kurang jelas, silakan. Lalu silakan mengisi form absensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Silakan jika ada yang ditanyakan atau ada titipan pertanyaan dari temannya, mumpung ini kita buka sosialisasinya, karena nantinya pada saat proses pengisian KRS itu akan kredit dan mahasiswa akan mengisinya itu di akhir-akhir, sehingga jika ada keluhan-keluhan saya akan sulit untuk membalas satu-satu chat mahasiswa. Jadi silakan ditanya di sini, dan saya harap nanti pada saat pengisian KRS sudah tidak bingung lagi. Mungkin dari Pak Hanif, ada yang mau ditambahkan Pak Hanif? Saya persilahkan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit saya menambahkan untuk mata kuliah yang akan diambil di semester ini, khusus untuk yang masih belum lulus itu wajib diambil terlebih dahulu di semester bawahnya. Jadi misalnya untuk sekarang semester ganjil, seperti apa yang disampaikan Bu Anis tadi, misalnya semester 1, sekarang semester 3, di mahasiswa semester 3, manakala di semester 1 ada mata kuliah yang masih belum lulus, wajib diambil di semester 3 ini. Sekalipun misalnya batas jumlah SKS semester ini ada 18, ya berarti harus dikorbankan yang semester 3 ini untuk sementara digunakan untuk mengambil yang di semester 1. Jadi diutamakan yang semester bawah yang belum lulus itu diambil terlebih dahulu. Nah, manakala ada kelebihan SKS atau apa, nanti biar bisa ditambahkan gitu loh. Kemudian untuk diperhatikan sekali terutama untuk mahasiswa akhir, ini mudah-mudahan sudah pada datang, sudah pada hadir. Kita cek bareng-bareng, cross check semuanya untuk nilai, jadi jangan sampai nanti akan terlewat kembali. Di semester ganjil ini yang mesti harus diulang itu berapa mata kuliah, kemudian di semester depan besok itu ada berapa mata kuliah. Jadi khusus terutama untuk yang tingkat-tingkat akhir yang di semester ganjil ini, yang masih tersisa atau yang mata kuliah yang belum lulus itu jangan sampai ada yang terlewat. Kalau semuanya ada yang terlewat, berarti nanti Anda akan mundur lagi. Makanya ini perlu diperhatikan sekali. Sekali lagi, jangan sampai ada mata kuliah yang terlewat untuk semester akhir. Dan untuk semuanya, ya, ini kita harus selalu cek manakala pada saat pas mau pengisian KRS, mata kuliah yang belum lulus atau nilai-nilai ya KRS yang ada di Anda dan KHS-nya itu harus Anda simpan benar, cermati, jangan sampai ada mata kuliah nanti yang sampai terlewat. Terlewat itu bisa belum lulus atau belum terambil. Ya. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Pak. Jadi di sini itu tadi untuk mahasiswa semester 3
5 ataupun 7 ataupun 9 itu prodi kami sudah menyiapkan daftar untuk mata kuliah yang harus diulang, baik itu di semester ganjil atau semester genap. Jadi diperhatikan mata kuliah apa saja yang diulang di semester ganjil dan mohon untuk diperhatikan daftarnya karena kami sudah mengirimkan juga di grup. Jadi jangan 100% berharap kepada dosen pembimbingnya bahwa kami tetap akan mengecek antara mana mata kuliah yang ini, tapi takutnya kami akan terlewat karena banyaknya bimbingan yang dibimbing seperti itu. Jadi mahasiswa diharapkan juga menyesuaikan dan mengikuti daftar mata kuliah yang sudah kami catatkan. Memang jika ada yang harus diulang, diambil, jangan ada yang terlewat, dan juga karena takutnya nanti kalau kalian ini kita ada yang terlewat ya, namanya pembimbingnya juga banyak yang dilihat gitu, jadi takutnya nanti terlewat. Jadi sayang kalau seperti kata Pak Hanif, nanti sayang jika ada yang terlewat dan harus mengulang ternyata pas baru ketahuan di semester kalian akhir, dan itu akan menghambat kelulusan kalian. Karena khususnya MKDU, walaupun nanti nilai kalian mata kuliah lainnya sudah A, sudah mendapatkan nilai A, namun jika ada satu mata kuliah MKDU yang nilainya C, entah itu ke Muhammadiyahan, Islam dan Iptek atau apapun itu, jika nilainya C, maka kalian tidak bisa lulus. Misalnya prodi memaksa kalian lulus, boleh seminar penelitian atau seminar skripsi itu kami perbolehkan dan kami luluskan, namun ijazah kalian nanti akan ditahan oleh UMKT dikarenakan kalian masih memiliki nilai C. Jadi mohon diperhatikan untuk MKDU, dan untuk MKDU mohon diikuti semua perkuliahan di MKDU karena MKDU biasanya tidak ada remedial, mengingat banyaknya mahasiswa yang harus diampu sehingga tidak memberikan remedial di akhir. Jadi jangan berharap dengan adanya remedial. Jadi selalu ikuti absennya yang tepat waktu seperti itu. Ada yang angkat tangan? Mbak Yusisilo, apakah ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Untuk bimbingan KRS-nya itu mulai hari apa, Bu ya? Bimbingan KRS insya Allah kami mulai bisa aktif tanggal 18. Kan pengisian KRS sampai akhir Agustus ya? Sampai akhir Agustus, Bu. Jadi nanti mulai dari tanggal 18 insya Allah bisa mulai bimbingan aktif, karena kami juga mohon maaf sebelumnya tadi di awal-awal bulan ini Prodi ada kesibukan audit, sehingga untuk proses KRS masih terhambat. Namun nanti tanggal 18 insya Allah sudah mulai aktif. Silakan untuk bimbingan ke dosennya masing-masing, boleh via WA ataupun bisa ditanya ke dosennya apakah bisa ditemui di kampus. Namun mengingat kita keadaan pandemi dan PK ini ada batasan ini, sehingga jika ingin ke Prodi diusahakan untuk tidak gerombolan ya. Jadi masing sendiri-sendiri atau setidaknya berdua, jadi nanti yang masuk ke Prodi itu gantian jika yang memang ingin konsultasi langsung dengan dosen di Prodi, seperti itu, ingin tatap muka konsultasinya. Tapi jangan gerombolan karena nantinya kita akan ditegur jika nanti ada rame-rame di sekitaran kampus UMKT. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Dan tadi sebelum melakukan bimbingan, mahasiswa mohon untuk menyiapkan atau bisa juga setelah mengisi KRS-nya, tetapi jangan dikunci. Saya ingatkan untuk pengisian KRS jangan dikunci dulu ya. Jadi nanti biar bisa diubah. Jadi misalnya ada mata kuliah yang belum disetujui dosen pembimbing, itu bisa di-delete, bisa diubah. Tapi sedangkan jika sudah dikunci sebelum bimbingan sudah langsung dikunci, itu nanti jika ada mata kuliah yang harus diganti atau dihapus itu tidak bisa diperbaiki. Nah, jadi harus ini dulu. Jangan dikunci dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya silakan, jangan lupa mengisi absen. Jadi, silakan jika ada yang ditanyakan. Jadi jangan sampai nanti ada salah-salah pengisian lagi ya, dan jangan pengambilan kelasnya juga jangan sampai salah. Dan untuk mahasiswa baru, saya ingatkan untuk mengikuti Open Learning, karena Open Learning adalah platform online learning yang digunakan UMKT, jadi wajib menggunakan itu.
Jadi tidak ada alasan lagi untuk, tidak ada alasan gitu ya, alasan apapun itu nggak bisa digunakan untuk tidak bisa mengikuti open learning. Dan kemarin ada yang menanyakan kepada saya mengenai kuota pendidikan. Jadi insya Allah nanti ada kuota pendidikan, namun itu dari Kemdikbud, bukan dari UMKT. Dari UMKT masih diproses untuk diadakan, tapi untuk saat ini kita masih menggunakan Kemdikbud, dan mohon untuk mengupdate data atau memberikan data jikanya nanti biasanya untuk mau masuk perkuliahan itu nanti BAA akan meminta data terbaru dari mahasiswa. Nah, di situ silakan mengisi nomor handphone yang digunakan untuk proses perkuliahan, dan diusahakan jangan mengganti nomor handphonenya karena pendataan hanya di awal. Jadi misalnya nanti di tengah-tengah kalian mengganti nomor HP, berarti kuota yang nanti dikirimkan itu akan dikirimkan ke nomor yang kalian daftarkan. Nah, jika kalian mengganti nomor HP, ya berarti tidak dapat. Nah, itu jangan lagi protes lagi ke Prodi. Karena kemarin banyak sekali, ada juga beberapa yang protes, nggak dapat kuota. Tidak dapat, kuota pendidikan, protes tentang kuota pendidikan. Nah, di situ jadi saya himbau, jangan mengganti nomor HP yang didaftarkan ke kampus ataupun ke Dikbud. Di data mahasiswa itu jangan diganti ataupun diubah pada saat nanti proses perkuliahan sudah berlangsung, karena jika diubah nanti data paket datanya itu tidak akan diterima. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan yang ada langsung jika ada yang ditanyakan. Ada lagi yang bertanya? Itu tadi untuk pengisian KRS ya, jadi jangan sampai salah masuk kelas. Saya ingatkan lagi, jangan sampai masuk kelas, baik itu di kelas KRS ataupun di kelas open learning. Jadi jika di kelas KRS kalian mengisi reguler, tapi di kelas open learning-nya mengambil kelas alih jenjang, maka nanti nilai di KHS-nya akan kosong, karena rekapannya kalian masuk di alih jenjang, sedangkan di KRS, di absensi di KRS-nya atau KHS-nya itu di reguler, jadi tidak boleh miss. Jadi jangan sampai salah masuk kelas untuk yang reguler dan alih jenjang. Jika tidak ada yang ditanyakan untuk mahasiswa, selain mahasiswa yang telah melaksanakan PKN, dipersilahkan untuk tidak apa-apa untuk live meninggalkan Google Meet ini, room meeting ini, dan saya akan melanjutkan untuk yang pembekalan penulisan laporan PKN. Terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman mahasiswa, dan silakan mengisi KRS-nya dengan benar dan baik. Oke, selanjutnya saya akan masuk untuk pembekalan pengisian pembekalan pembuatan laporan PKN. Di sini silahkan untuk yang telah melaksanakan PKN, sudah hadir semua, silahkan angkat tangannya jika sudah hadir semua. Jika sudah hadir di hadir, Bu, hadir. Oke, jadi langsung ya, langsung saya buka untuk Bu, mohon izin bertanya. Ini mabanya ya. Boleh keluar Meet mabanya. Silakan. Selain mahasiswa semester 6 yang menjalankan PKN, boleh meninggalkan room meeting ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Salam.